Shalom teman-teman. Baiklah, kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Teman-teman, kita akan memulai ibadah ini. Dipersilakan teman-teman untuk mengambil sikap teduh. Singer akan menolong kita dengan menaikkan pujian I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hanya karena anugerahnya saja kita masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Allah Sang Pemberi anugerah itu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Forever I will praise your name. I will praise your name. Forever I will praise your name. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau boleh memanggil kami ada di dalam CP11 ini. Tuhan, kami bersyukur di dalam segala ketidaklayakan dan keterbatasan kami, tapi Engkau Allah yang memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati rangkaian CP11 ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah sesi yang kedua, sesi KKR. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh beracara di dalam ibadah kami. Hadirlah dalam setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Hadirlah di dalam setiap doa-doa kami, dan biarlah kami boleh menikmati Engkau melalui setiap pujian, doa, dan juga kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, Tuhan. Kami mau serahkan setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa dan tidak layak dalam melayani Dia. Namun Allah yang penuh dengan kasih itu melayakkan kita untuk melayani Dia.
Mari dengan penuh pengagungan kita mau nyatakan King of King Majesty. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. Oh, you did me falls at your throne, your majesty. I cannot bow. I lay my own before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Dengan bangkit berdiri kita naikkan bandnya yang kedua. Earth and heaven worship you. Love eternal, faithful and true. Who brought the nations, ransom souls, brought his sinner near to your throne. Oh, within me cries out in praise, your majesty. I cannot bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Your Majesty, I can but bow. Your majesty, I cannot bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Teman-teman boleh duduk kembali. Di dalam anugerah Allah, Dia memanggil kita milik kepunyaannya untuk menyatakan kasih-Nya melalui hidup setiap kita, melalui perkuliahan kita, di dalam keluarga, di tempat kita Tuhan tinggalkan. Dia mengenal setiap kita lebih dari kita mengenal diri kita secara pribadi. Mari mohon Tuhan juga untuk boleh melihat ke dalam diri kita, hal-hal yang kita perlu ubahkan. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita sembunyikan, tetapi itu tidak sembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu, dengan sikap merenung, mari kita minta Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, dan kita boleh hidup untuk kemuliaan-Nya. Mari kita naikkan pujian, mengenal Dia, diubahkan dan hidup bagi Dia. Tuhan layak aku hingga Kau memilihku. Dulu aku pun seterumu, aku dan tercela hingga Kau beri
firman Tuhan diberitakan, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan membacakan untuk kita semua dari versi terjemahan baru edisi kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua terkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan, sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan di tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku,
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu lah, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami akan merenungkannya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yang menolong kami untuk memahami keadaan kami yang sebenarnya. Dan menolong kami untuk memahami mengapa Yesus Kristus harus mati. Kiranya Roh Kudus berbicara bagi kami. Tidak ada satupun perkataan manusia, kelihayan, penguraian manusia yang sanggup membuat hati kami tersayat, kecuali Roh Kudus bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, melanjutkan perenungan kita pada sesi pertama tadi, kita sudah melihat ketika Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku dalam konteks kerajaan Allah, cakupan kerajaan Allah dari Yerusalem, Yudea, itu nanti itulah pola yang kita lihat, semua pola pemberitaan kisah para rasul. Kalau kita lihat kisah 1 sampai kisah 7 itu pemberitaan sampai di Yudea. Lalu diawali kemudian penganiayaan Stefanus. Oke, lalu Filipus kisah 8 masuk ke dalam Injil menyebar sampai ke Samaria. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu ada sisipan yang sangat penting kemudian. Petrus mempertobatkan orang kafir pertama, yaitu Cornelius. Itu sebagai persiapan. Paulus nanti akan bertobat dan akan dikirim kepada rasul-rasul. Lalu mulai kisah 9 kemudian Petrus berangsur mundur dan diambil alih oleh Paulus. Paulus selalu memulai pemberitaan Injilnya kepada orang-orang Yahudi. Sepanjang yang kita lakukan, dia memulai kepada Yahudi. Tetapi kemudian dia ingat ketika orang Yahudi menolak dia, maka itu yang menjadi satu pertanda bagi dia untuk pergi. Sampai kisah 16 membukakan dari Asia kecil lalu menuju Eropa yang secara mata manusia berakhir seharusnya kisah itu, karena itu adalah laut besar, itu mungkin PA-nya di situ, kisah 16, dan itu yang menolong kemudian Injil masuk Eropa hingga kemudian Injil sampai ke ujung bumi. Yaitu ujung bumi pada waktu itu, yaitu Roma. Jadi kisah 1 ayat 8 itu begitu penting. Sebagai pola penyebaran Injil yang terjadi di sepanjang kisah para rasul. Nah, kita tidak akan membahas itu. Apa yang kita lihat di situ, bahwa tadi sudah diungkapkan, para murid betul-betul hanya dapat mengerjakan misi Allah, yaitu menjadi saksi Kristus, hanya kalau murid-murid menerima Roh Kudus. Tidak ada kemungkinan untuk menjadi saksi Kristus, poltri bagi kerajaan Allah, jika kita murid-murid tidak menerima Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi
ketika Pentakosta. Mari kita lihat sebentar Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas para murid. Di sana dicatat disertai dengan 3 pertanda yang supernatural. Yaitu yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras. Ini mengingatkan kita ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus. Angin kamu dengar, kamu rasakan, tetapi kamu tidak tahu. Itu ketika berbicara bagaimana Roh Kudus melahirbarukan. Lalu gambaran pada waktu itu, gambaran Roh Kudus. Lidah-lidah seperti lidah api. Dan kemudian kuasa, bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang kemudian supernatural itu. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana secara historis era mesianik dimulai. Kristus naik ke sorga, ia memulai memerintah, dan Roh Kudus yang akan meneruskan karyanya di muka bumi melalui murid-muridnya. Kita tahu, kita catat bersama, mereka semua dicatat 120 orang murid yang sedang berkumpul dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini semua penggenapan dari apa yang dinyatakan oleh perjanjian lama. Misalnya Yeremia 31 ayat 33. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga orang-orang mendengar di dalam bahasa masing-masing. Nanti saya akan singgung sedikit itu. Nah teman-teman, Lukas secara khusus betul-betul menekankan suasana universal. Ketika Roh Kudus turun, ada suasana kosmopolitan dari kerumunan orang banyak. Memang betul itu hanya berbicara kepada orang Yahudi yang sedang berada di perantauan karena sedang Pentakostanya Yahudi. Berarti kan mereka datang kepada bait Allah. Tapi diungkapkan di sana sisi kerajaan Allah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, apa yang terjadi? Roh Kudus turun dan Lukas mencatat berbagai reaksi orang pada waktu itu. Ada yang terkejut, ada yang tercengang-cengang dan heran, tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Tapi ada juga yang menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah teman-teman, tentang bahasa, saya tidak secara khusus berbicara tentang bahasa itu. Tapi bahasa itu, anugerah Pentakosta adalah pembalikan, penjungkir balikan yang disengaja dan dramatis dari kutukan Menara Babel. Akibat dosa. Ketika di dalam peristiwa Menara Babel, bahasa manusia dikacau balaukan. Manusia diserahkan. Di Yerusalem kendala bahasa secara supernatural teratasi sebagai suatu pertanda bahwa mulai tadi Efesus 1, bangsa-bangsa akan dikumpulkan dan Yesus Kristus akan menjadi raja. Mari kita lihat peristiwa Pentakosta. Kenapa saya katakan tadi tidak bisa kemudian kita mengatakan itu. Itu jauh-jauh lebih merupakan satu peristiwa historis, suatu era baru. Sehingga kita tidak bisa mengatakan saat ini orang yang dipenuhi Roh Kudus harus dengan fenomena yang sama. Itu adalah era mesianik, lebih kepada historis. Pentakosta peristiwa multifaset. Pertama, kisah terakhir dari pelayanan penyelamatan oleh Yesus sebelum nanti kedatangannya kembali dengan penuh kemuliaan. Dimulai satu era baru, pengukuhan dari era baru, yaitu era Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus, Yesus terus bekerja, Yesus terus berkarya mengerjakan misi Allah melalui Roh Kudus. Ketiga, peristiwa itu mempertegas kembali kepada kita, mempersenjatai, memampukan para rasul untuk satu tugas pengajaran. Roh Kudus datang kepada umat Allah, memampukan mereka untuk bersaksi. bersaksi. 'Itu yang diungkapkan. Dan keempat, peristiwa itu mempertegas kembali kepada kita, mempersenjatai, memampukan para rasul untuk satu tugas pengajaran. Roh Kudus datang kepada umat Allah, memampukan mereka untuk bersaksi. Itu yang diungkapkan. Dan keempat, peristiwa itu mempertegas kembali kepada kita, mempersenjatai, memampukan para rasul untuk satu tugas pengajaran. Roh Kudus datang kepada umat Allah, memampukan mereka untuk bersaksi. Itu yang diungkapkan. Dan keempat,
Hari itu betul-betul kita pahami sebagai kebangunan rohani pertama. Allah mengunjungi umatnya dalam adi kuasanya. Nah, saya mau balik. Kalau tema kita hari ini berjumpa, bertobat, berkarya, maka saya akan muter seperti lingkaran. Mari kita lihat, berkarya. Dan itu hanya terjadi ketika Petrus mengalami suatu pertobatan melalui ia menerima Roh Kudus. Teman-teman, saya pakai istilah kalau bahasa yang di surat yang diberikan kepada saya mentransformasi. Saya masih agak kurang tajam itu mentransformasi. Kenapa mentransformasi? Teman-teman, bayangkan Petrus. Hari ini kita susah membayangkan Petrus yang baru saja menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan di dalam sangkalannya yang ketiga, menurut salah satu versi Injil, ia mengutuk. Siapa yang dia kutuk? Yesus. Ia tidak hanya mengatakan, aku tidak mengenal dia. Ia mengutuk Yesus. Lalu hidup di dalam ketakutan. Mereka mengurung diri. Maka izinkan saya untuk memakai kata Roh Kudus tidak hanya mentransformasi, membangkitkan Petrus. Petrus yang sebelumnya sempat menyangkal Kristus, sekarang tanpa rasa takut berkhotbah memberitakan Injil dengan terang-terangan. Bayangkan, baru beberapa hari apa yang begitu dia takutkan, nyawanya akan melayang. Karena memberitakan Kristus, hanya mengenal Kristus, dan sekarang dengan berterus terang akan bercerita tentang Kristus. Dan kita lihat perjanjian lama terus menjadi acuan Petrus dalam khotbahnya kepada orang-orang Yahudi. Seolah mempertentangkan apa yang terjadi itu sebenarnya sudah dinyatakan sejak dari awal. Petrus dengan lantang menjelaskan apa yang terjadi. Bukan mabuk oleh anggur manis. Jadi mabuk rupanya enggak pagi-pagi ya. Hari masih pukul 9, jadi jangan mabuk kalau masih pukul 9. Bukan itu maksudnya. Kalau jadi mau mengungkapkan mereka pasti bukan karena mabuk, tapi semua itu kejadian yang mereka saksikan itu sebenarnya merupakan penggenapan nubuat Nabi Yoel di hari-hari terakhir. Jadi kalau kita tadi baca apa itu nubuat Nabi Yoel, pada hari-hari terakhir satu era baru. Demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan berkarya bagi kerajaan Allah. Tidak ada cara lain. Roh Kudus. Dan Roh Kudus mentransformasi, membangkitkan, membawa satu perubahan besar, satu pertobatan kepada Petrus. Dan saya akan kemudian fokus setelah ia menyatakan apa yang terjadi itu sesungguhnya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari-hari terakhir, pada satu era baru, era Yesus Kristus mulai memerintah. Menantikan ia akan memerintah dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Roh Kudus terus bekerja. Itu semua sudah dinubuatkan. Tapi saya mau kemudian fokus untuk sesi ini pada khotbah Petrus. Setelah kutipan dari Nabi Yoel tentang penjelasan peristiwa itu, langsung kemudian Petrus langsung khotbahnya menyaksikan Kristus. Wow. Yesus dari Nazaret. Saya mau ketika dia mengatakan ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret itu. Dan ini mengungkapkan tidak ada kemungkinan jalan lain untuk menerima keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk kemungkinan masuk berkarya bagi kerajaan Allah, kecuali berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan itulah khotbah Petrus. Yesus dari Nazaret ini mengajarkan kita bagaimana menyaksikan Kristus, supaya seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus menjadi satu hal yang akan memulai bagaimana seseorang mengalami pertobatan, pembaharuan, dan kemudian berkarya bagi kerajaan Allah. Tidak ada jalan lain. Maka saya mulai dari berjumpa. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yesus dari Nazaret itu. Dan doa saya malam ini tidak hanya terjadi kepada ribuan tahun lalu. Maafkan saya kalau udah loncat-loncat dikit. Ayat 39 tadi. Kepada semua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Berjumpa, dan Petrus berkhotbah memperkenalkan Yesus, bagaimana kemudian orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mari kita lihat, inilah Injil, inilah berita baik itu, Yesus dari Nazaret. Kemudian Petrus berkhotbah tentang kisah Yesus dalam beberapa hal. Mari kita lihat bagaimana rangkaian Injil itu disampaikan oleh Petrus. Yang pertama, Yesus dari Nazaret, bagaimana ia hidup dan karyanya di bumi. Menarik, coba terus perhatikan antara kontras bagaimana Allah memperlakukan Yesus, atau bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Yesus antara apa yang Allah lakukan dengan orang Yahudi yang lakukan pada waktu itu. Ia adalah seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dengan kekuatan mukjizat-mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Petrus menyatakan Yesuslah yang telah ditentukan Allah untuk dinyatakan kepada manusia. Dan penyataan itu dipertegas dengan ditekankan dengan 3 kata, menggunakan kekuatan-kekuatan, dunamis, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda ajaib untuk menyatakan Yesus ditentukan untuk manusia. Tetapi Yesus ayat 23 makin kemudian menunjukkan Yesus dari Nazaret itu, dialah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Tetapi telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Teman-teman, saya mau mengajak kita melihat hari ini. Petrus menegaskan tanggung jawab dari kematian Yesus. Di satu sisi, Yesus yang telah diserahkan kepada mereka. Bukan Yudas yang menyerahkan Yesus. Allah yang telah menyerahkan Yesus menurut maksud dan rencananya. Tetapi di sisi lain, Yesus mati melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus mati karena mereka telah membunuh Dia, memakukan Dia pada kayu salib. Jadi satu peristiwa yang sama, yakni kematian Yesus melalui penyaliban, sekaligus dikaitkan Petrus. Petrus katakan ia telah diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencana Allah. Tetapi itu terjadi karena kedurhakaan manusia.
Tetapi Yesus yang mati itu tidak kemudian tinggal di alam maut. Yesus mengalahkan maut. Yesus dari Nazaret. Kebangkitannya. Kita lihat ada 3 pernyataan tentang kebangkitan Yesus. Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Yang kedua, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Untuk mempertegas ini, Petrus mengutip Daud dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, Mazmur 16. Kalau kita lihat Mazmur 16 itu sepertinya seolah Daud lah yang tidak akan dibiarkan di dalam alam maut. Tetapi kemudian Petrus mengatakan, bukan Daud. Itu Daud tulis. Tetapi itu bukan untuk Daud. Kenapa? Sekarang kita lihat Daud ada kuburannya. Ia tetap di alam maut. Tetapi itu terjadi. Daud dipakai oleh Allah menuliskan itu untuk kepada keturunannya. Bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dan setelah mengutip Mazmur 16 dan menerapkannya pada kebangkitan Yesus, Petrus kemudian menyimpulkan tentang hal itu kami semua adalah saksi kebangkitan Kristus. Mereka yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, hanya mereka yang bisa menyaksikan Kristus yang bangkit itu. Kesaksian para rasul dan nubuat-nubuat tertulis para nabi bertemu. PLPB bersama-sama bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Injil tidak berhenti. Yesus yang telah diberikan kepadamu menjadi manusia. Yesus yang telah diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh. Ia tidak akan bertahan di alam maut. Ia telah dibangkitkan. Dan Yesus yang dari Nazaret itu kemudian ditinggikan. Pemuliaannya. Petrus sekarang beralih dari kebangkitan kepada kenaikannya. Kemuliaannya di sebelah kanan. Allah meninggikan dia. Duduk di sebelah kanan dan menarik. Tadi seperti yang saya kutip. Sampai segala sesuatu ditaruh di bawah kaki, di bawah tumpuan kakinya. Mengutip Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110, satu nubuatan tentang Kristus akan menjadi raja. Dari posisi termulia di sebelah kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus. Itu semua akan terus berlangsung sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Petrus memastikan argumennya dengan mengutip perjanjian lama, mengutip Mazmur 110, ketika Mesias naik dan ia akan memerintah sampai segala sesuatu, ia akan menjadi raja. Atau dalam bahasa Filipi, sampai segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Petrus kemudian menyimpulkan khotbahnya di ayat 36. Jadi hai kamu seluruh kaum Israel. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada satu hal yang diungkapkan di sana. Lalu apa reaksi mereka yang mendengar khotbah Petrus tentang Yesus dari Nazaret itu? Ketika Petrus menyimpulkan khotbahnya, seluruh Israel harus tahu Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Teman-teman, dalam versi terjemahan bahasa terjemahan baru, terjemahan lama maksudnya TB, kata yang digunakan apa? Ada lihat ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 37? Terharu. Versi terjemahan baru edisi 2 menggunakan kata tersayat. Inilah susahnya mengartikan kalimat itu. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah, LAI telah menolong kita untuk kembali memahami bagian ini. Dan hari ini saya akan menggunakan dua pemahaman itu. Ketika mendengar khotbah Petrus, hati mereka tersayat. Hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? LAI seperti saya katakan tadi, menggunakan TB, menggunakan sangat terharu. TB2 menggunakan kata tersayat. Ketika orang-orang, bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata sangat gelisah. Sangat gelisah. Lalu NIV, beberapa saya ambil di sini. Katani somai, itu bahasa Yunaninya. Memotong, tertusuk, terpotong, itulah hatinya. Terharu, tersayat, gelisah. They were cut to the heart, itu NIV. Seperti menyayat, memotong hati. Dan saya coba artikan dalam dua hal. Kedua terjemahan LAI. Apa yang membuat hati mereka tersayat, teman-teman? Lalu apa yang membuat hati mereka terharu? Dan kalau kita lihat, kalau tadi kita melihat, mengikuti pembacaan kisah 2 itu. Ketika Petrus mengkhotbahkan Injil, Yesus dari Nazaret itu. Dan kita lihat, khotbah Petrus menunjukkan satu kontras yang mencolok. Bagaimana Allah memperlakukan Yesus. Dan kamu orang Yahudi memperlakukan Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi? Saya simpulkan di ayat 23 dan ayat 26. Kamu telah membunuh Yesus. Allah menyerahkan dia untuk kamu. Tetapi kamu menolak dia. Kamu sebut dia penghujat. Kamu sebut dia menggunakan kuasa penghulu setan. Akhirnya kamu berteriak untuk darahnya. Salibkan dia. Salibkan dia. Kamu menghukum mati dia. Kamu menyalibkan dia. Kamu membunuh dia. Kamu salibkan dia. Allah telah menyerahkan dia. Dan ia melakukan yang baik. Allah meneguhkan. Sepanjang pelayanan Yesus, Allah melakukan tanda-tanda, Allah melakukan mukjizat, Allah melakukan penyembuhan. Yesus melakukan itu semua. Allah meneguhkan dia melalui tanda-tanda, melalui mukjizat, melalui penyembuhan demi penyembuhan, melalui pembebasan demi pembebasan. Tetapi kamu telah menyalibkan dia. Kamu menolak dia. Kamu menghujat dia. Kamu sebut dia penghujat Allah. Kamu berteriak untuk darahnya. Dan kamu telah membunuh dia. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang membuat hati mereka tersayat. Inilah yang membuat mereka gelisah. Hati mereka begitu terpotong. Bagaimana mungkin manusia yang diserahkan, anak manusia yang diserahkan kepada mereka, telah diteguhkan melakukan perbuatan baik, melakukan tanda-tanda, melakukan mukjizat di antara bangsa Yahudi. Tetapi telah kamu salibkan, telah kamu bunuh.
Dan itu membuat hati mereka begitu tersayat. Tetapi sangat kontras dengan perlakuan Allah terhadap Kristus. Allah menentukan dan menyerahkan Dia untuk kamu yang telah menyalibkan Dia. Saya terbatas untuk bagaimana menyampaikan satu peristiwa kematian Yesus. Di satu sisi, Petrus betul-betul menuding, kamu telah membunuh Dia dan menyalibkan Dia. Tapi peristiwa yang sama, Allah lah yang menyerahkan Dia untuk kamu yang membunuh Dia. Allah menentukan Dia, menyatakan Dia kepadamu, meneguhkan Dia dengan berbagai mukjizat, dengan berbagai tanda-tanda. Allah menyerahkan Dia menurut maksud dan rencananya untuk kamu yang telah membunuh dan membangkitkan Dia dan menyalibkan Dia. Allah telah membangkitkan Dia untukmu. Allah meninggikan Dia untukmu. Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan bahkan Allah memberi Roh Kudus yang dijanjikan. Ia telah mencurahkan Roh Kudus kepada manusia berdosa. Dan dari sisi ini, itulah yang membuat hati mereka terharu. Saudaraku, perjumpaan dengan Kristus harus menyadarkan manusia dalam kondisi terburuknya. Perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Kristus itu harus membawa kepada hati yang betul-betul tersayat, hati yang betul-betul hancur. Aku telah menyalibkan Dia, aku telah membunuh Dia. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mendengar. Itulah yang membuat hati mereka tersayat. Perjumpaan dengan Kristus menyadarkan manusia akan keberdosaannya, akan kebinasaannya. Dan itulah kemudian kenapa ungkapan keluar, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Namun tidak berhenti di situ. Pengkontrasan keberdosaan manusia di satu sisi dan tindakan Allah bagi manusia. Saudaraku, perjumpaan dengan Kristus menyadarkan mereka yang menyalibkan dan membunuh Yesus betapa ajaib yang Allah lakukan bagi mereka di dalam Kristus. Perjumpaan dengan Kristus harus membawa di satu sisi hati manusia harusnya hancur, harusnya tersayat. Aku telah menyalibkan Dia, aku telah membunuh Dia. Seorang yang diserahkan kepada aku. Tetapi di sisi lain kemudian tidak hanya berhenti dalam frustrasi seperti itu. Terharu. Dan itu terjadi karena Allah menyerahkannya untuk aku. Allah menyerahkannya untuk aku. Dan itulah Injil. Kasih-Nya yang besar kemudian merupakan kabar terindah bagi manusia di dalam kondisi terburuknya. Dan itulah yang membuat mereka terharu. Mereka sampai kemudian, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Dan itu menghantar kita kepada bagian yang kedua. Pertobatan sejati. Mereka berseru kepada Petrus dan para rasul lainnya. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Seperti mereka bisa bertanya, bagaimana kami bisa membalikan ini? Situasi yang begitu buruk ini. Keadaan mereka sadar, mereka binasa.
Seorang Allah yang telah menjadi manusia, yang kemudian telah dibangkitkan mengalahkan maut. Dinyatakan kemuliaannya, ditinggikan. Dan mereka tahu konsekuensinya. Mereka binasa. Mereka yang telah menyalibkan dia dan membunuh dia. Sangat buruk. Begitu buruk. Membunuh Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apa yang harus bisa kami lakukan? Dan Petrus menjawab, dari sisi anugerah Allah. Bertobatlah dan dibaptislah dalam nama Yesus Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Teman-teman, apa sih arti pertobatan? Pertobatan mengandung unsur begitu hati itu hancur, menyesal, tetapi tidak berhenti di situ. Kemudian melihat anugerah Allah masuk kepada menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Berbalik dari dosa. Dosa yang mengerikan, yang memuncak kepada mereka menolak, membunuh Mesias. Tetapi kemudian menyerahkan diri kepada Kristus. Lalu dibaptis di dalam Kristus. Dibaptis dalam Kristus. Pemahamannya di dalam konteks internal. Dipersatukan dengan dia. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Tetapi secara eksternal adalah pengakuan publik tentang Kristus adalah Tuhan dan Mesias. Semua kita harus melihat baptisan yang sesungguhnya, baptisan yang sejati adalah lahir bagaimana kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Berbalik dari dosa, lalu menyerahkan diri untuk dipersatukan kepada Yesus Kristus. Tetapi juga harus dinyatakan di dalam pengakuan publik tanda anugerah kepada Yesus Kristus. Dan inilah berita Injil itu. Suatu pembalikan radikal dari dosa kepada Kristus. Yaitu pertobatan, iman, pertobatan dan penyerahan diri kepada Yesus. Itu terjadi secara internal. Dan baptisan yang merupakan tanda anugerah, tanda dipersatukan dengan Kristus. Pertobatan adalah awal dari satu kehidupan baru. Dan kita baru berbicara kemudian hidup dalam misi Allah bagi kerajaan. Dan itu yang terjadi dengan Petrus. Petrus kita lihat bagaimana terjadi satu transformasi dari seorang yang begitu takut, yang begitu dikungkungi ketakutan, bahkan ia sampai menyangkal Yesus, masuk kemudian di dalam satu keberanian untuk berkarya. Dan itu yang menghantar kita kemudian pada bagian akhir. Bagaimana mungkin berkarya? Tadi saya katakan berkarya hanya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu yang kita lihat di ayat 38. Anugerah pengampunan dosa menerima karunia Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Perjumpaan dengan Yesus akan membawa kita kepada pertobatan sejati. Pertobatan mengandung unsur hati yang tersayat, kehancuran hati. Aku manusia berdosa. Aku binasa. Tapi seharusnya tidak membawa situ. Membawa hati yang terharu. Melihat anugerah Allah. Penyerahan diri kepada Allah. Dan itulah pertobatan yang sejati. Di dalam pertobatan yang sejati
Allah mentransformasi, Allah merubah, bahkan Allah merubah dari seorang pendosa menjadi seorang yang menjadi saksi Kristus. Dan itu yang terjadi. Kemudian bagi mereka yang betul-betul bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan menerima anugerah, janji bagi orang yang dipanggil oleh Tuhan, pengampunan dosa. Dosanya telah dilupakan, telah dibayar lunas. Dan bahkan diberikan karunia, yaitu Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Apakah hanya untuk Petrus? Dan menarik, Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebab sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yang pertama, Injil itu, anugerah itu adalah bagi kamu. Keselamatan itu adalah bagi kamu. Tetapi kembali seperti sesi 1 tadi. Keselamatan, anugerah Allah seharusnya tidak pernah berhenti dalam soal kepentingan ranah pribadi. Itu membawa, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Dan bagi mereka yang telah menerima janji anugerah Allah, janji keselamatan itu, janji pengampunan dosa, janji dikaruniai Roh Kudus, mereka dipanggil untuk ambil bagian, untuk juga menyatakan Injil, anugerah bagi semua orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang menerima anugerah pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus yang terus terhisap di dalam misi Allah, saksi kerajaan Allah. Mengapa? Sekali lagi, anugerah tidak pernah berhenti hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi dipanggil bagi semua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Sampai di sini saya mengekspos kisah para rasul, dan saya masuk kemudian kepada satu refleksi yang cukup panjang. Saya mulai dengan refleksi dengan satu pertanyaan yang mungkin begitu menuduh, dan saya bukan bikin sendiri, saya kutip dari Petrus. Tadinya saya mau bikin pernyataan, tapi takut saya nanti kalian terhenyak. Maka saya bikin dalam bentuk pertanyaan. Apakah kamu telah membunuh Yesus Kristus dan Tuhan? Atau saya lebih tegas. Kamu telah membunuh Yesus Kristus dan Tuhan. Kamu telah menyalibkan Dia. Kamu telah membunuh Yesus Kristus dan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita agak jengkel dengan pernyataan ini. Tapi kalau kita renungkan, teman-teman, kepada siapakah Petrus berkhotbah? Dan dicatat kepada 3.000 orang. Setidaknya 3.000 orang, benar ya? Sesudah itu kan kemudian yang menyerahkan diri 3.000 orang. Berarti lebih dong, 3.000 orang. Petrus berkhotbah. Kisah 2:41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berarti 3.000 jiwa inilah yang tadi mengalami hatinya tersayat, hatinya terharu, hatinya hancur remuk. 3.000 orang inilah yang berseru, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Saudara-saudara, tidak terhitung mereka yang menuduh Petrus mabok oleh anggur.
Pertanyaannya, siapakah 3.000 orang ini? Kalau kita lihat tadi di depan, 3.000 orang ini adalah yang datang dari berbagai bahasa Lukas menyatakan untuk menunjukkan universalitasnya, semua bangsa di bawah kolong langit. Semua bangsa dari perantauan, orang-orang Yahudi dari perantauan yang datang karena Pentakosta. Datang kepada bait Allah pada musim Pentakosta, pesta Pentakosta. Mereka datang. Dan kepada mereka, kepada mereka lah khotbah ini dikatakan. Kepada mereka lah Petrus katakan, kamu yang telah membunuh Yesus. Kamu telah menyalibkan dia. Pertanyaannya, banyak dari orang-orang ini gak ada hubungannya langsung dengan kematian Yesus. 3.000 orang ini, banyak di antara mereka bukan massa yang berteriak pada waktu itu, salibkan dia, bukan. Banyak dari mereka tidak ada di sana pada waktu penyaliban Yesus. Tetapi Petrus mengatakan kepada mereka, ayat 23 jelas, Yesus itu kamu bunuh dan kamu salibkan. Dan pada ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Allah, Yesus dan Kristus, Yesus dan Mesias, Yesus dan perantara. Yesus itu telah kamu salibkan dan bunuh di tangan bangsa-bangsa durhaka. Petrus secara tegas mengatakan hal ini. Karena semua orang yang di dalam kerumunan itu, sekalipun tidak ada dalam kematian Yesus, di dalam peristiwa penyaliban Yesus, terlibat dalam seluruh kejahatan, terlibat dalam seluruh dosa yang membawa Yesus kepada kematian. Apa sih inti dari kejahatan kepada Yesus? Sejak dari awal. Penolakan, pemberontakan, permusuhan dengan Yesus. Yang sampai kepada puncaknya adalah kemudian mereka membunuh dan menyalibkan Yesus. Dan mari kita renungkan ini baik-baik kemudian. Ini memiliki implikasi besar bagi kita hari ini. Yesus diserahkan untuk disalibkan atas dasar penghujatan. Dia mengaku sebagai anak Allah. Tetapi para penguasa Yahudi menolak dia sebagai Allah. Maka bukankah semua kita yang menolak merajakan dia sebagai Allah ikut di dalam kejahatan itu? Yesus mengklaim bahwa Allah telah menetapkan sebagai Tuhan dan Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Dan bukankah kita yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias juga ikut di dalam kejahatan itu? Secara tidak langsung ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang ketika kita menolak apa yang Allah lakukan di dalam diri dan kehidupan Yesus, maka kita pun masuk di dalam penghujatan kepada dia. Ketika menolak Yesus, Tuhan dan Kristus dalam kehidupan ini, maka kita pun berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan ketika kita menolak dia, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan dia, bukankah kita juga telah ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia? Saudaraku, kita sampai kemudian kepada perenungan. Kamu telah membunuh Yesus, Tuhan dan Kristus. Ya, kita telah menyalibkan dia.
ketika menolak apa yang Allah lakukan dalam diri dan kehidupan Yesus, kita telah menyalibkan Dia. Kita telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Kristus di dalam kehidupan ini. Kita mungkin gak menyangkal Yesus. Kita mungkin gak menyangkal, menyatakan, Yesus, aku gak kenal Dia. Walaupun saya pikir-pikir juga sih, kalau tiba-tiba pulang dari CP11 ini, di pintu gerbang sana, kau baru pulang dari CP11 ya? Kau ini, putri bagi kerajaan Allah. Kau akan teriak gitu? Tapi enggak usah lah itu. Apakah kita menjadikan Dia Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita? Apakah Dia Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup kita? Atau mungkin ada aspek-aspek dalam hidup kita. Ini urusan saya Tuhan. Atau sebentar Tuhan. Aku tolak dulu. Nanti baikan lagi. Kalau udah beres urusanku. Karena kita pun ikut menyalibkan Dia. Kita telah membunuh Yesus. Dosa kitalah yang menghantar Yesus di dalam penyaliban itu. Dosa kitalah yang menyalibkan Yesus. Pemberontakan kitalah yang menyalibkan Dia. Dan itu seharusnya membuat hati kita tersayat terus. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita juga lihat khotbah Petrus, apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus berkali-kali untukmu. Wah, saya kutip 1 Petrus 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Mengapa ia disalib? Sampai di sini mengapa ia disalib? Siapa yang menyalibkan Dia? Ya dosa kita. Hari ini saya betul-betul mau masuk. Teman-teman, apa arti berkata, aku sadar keberdosaanku? Apa artinya? Hati tersayat. Ia telah memikul dosa siapa? Dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kitalah yang telah menyalibkan Dia. Kitalah yang telah membunuh Dia. Tetapi ajaib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya lah kamu telah sembuh. Sekaligus keajaiban kasih Allah itu untuk kamu yang menyalibkan Dia. Allah menyerahkan Dia untuk mati. Untuk kamu yang telah membunuh Dia. Allah menyerahkan Dia untuk mati. Wah, 1 Petrus 2 ayat 24 itu adalah kutipan dari Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita. Mengapa Dia ditikam? Apa yang membuat Dia ditikam? Pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Siapa yang meremukkan Dia? Kejahatan kita. Kejahatan kita lah yang membuat Dia diremukkan. Tetapi sekaligus hajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan sekaligus Ia diremukkan untukmu
untuk mendatangkan keselamatan bagi kamu yang telah membunuh dia. 2 Korintus 5 ayat 21 ini. Selalu membaca ini betul-betul kalau nggak tersayat hati kita, mungkin kita belum sampai kepada memahami apa sih arti Yesus mati. Yuk mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. 1, 2, 3. Kenapa dia menjadi dosa? Karena kamu dan saya. Tetapi sekaligus dia dijadikan, dirembukan untuk mendatangkan kebenaran, untuk mendatangkan kehidupan bagi kita. Saudaraku, perenungan malam ini secara khusus saya katakan bukan hanya kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, tetapi bagi kita semua. Kita perlu mengkhotbahkan Injil itu terus. Apa yang telah kita lakukan bagi Allah, bagi Yesus Kristus, dan apa yang telah Yesus Allah lakukan bagi Yesus. Dalam perjalanan iman kita, ada kalanya kita lupa betapa tidak layaknya kita dan betapa besar belas kasihan Allah kepada kita. Kita seringkali merasa diri layak. Dan itu sebabnya ada banyak dalam kehidupan kita. Kita berinteraksi dengan Allah dalam model transaksional, hitung-hitungan. Saya pernah tulis dalam IG saya, dalam perenungan saya. Kan kita sering nuntut ya. Kenapa Allah gak melakukan ini sama saya? Kalau kira-kira Allah beli, oke gue beli apa yang lu mau. Allah mau hitung-hitungan. Gue akan reward kalau kamu baik. Dan gue akan habisin kau kalau kau lagi gak baik. Kira-kira apa yang kita dapat? Kalau Allah hitung-hitungan sama kita. Dan aku pikir, kalau aku, pasti kehancuran yang aku dapat. Tetapi puji Tuhannya, Allah tidak hitung-hitungan. Sensenjaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, mari kita sadar, khotbah pada hari ini, khotbah Petrus kepada mereka, engkau telah disalibkan, engkau telah membunuh Yesus, engkau telah menyalibkan Yesus. Kita menolak dan berdosa kepada Kristus jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Kitalah yang telah menyalibkan dia. Dan bahkan kita terus-menerus menyalibkan dia. Tetapi ajaibnya, kita dikasihi dan diterima oleh Kristus jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Saya pernah bayangkan ini. Bahkan apa yang menurut saya wajar, teman-teman, beberapa waktu lalu seorang teman menurut saya menyakiti hati banget. Seluruh kata-kata yang ini telah keluar kepada saya. Lalu dengan ini gampang kemudian, aku mohon maaf. Kira-kira menurut teman-teman, dalam pikiran teman-teman apa yang layak kita lakukan untuk orang seperti itu? Kalaupun akhirnya saya terima, saya akan paksa janji
tidak akan melakukan lagi. Atau bahkan mungkin kalau saya merasa diri benar, saya akan berkata, hah? Aku yang datang? Dia dong. Dan itu yang wajar. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada kita? Melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Di dalam Timotius, betul-betul Paulus berkata, di antara manusia berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi Allah mencari, Allah mendapatkan, Allah melimpahkan anugerah kepada pendosa terbesar itu. John Piper, we are unworthy of Christ and we have great worth because of Christ. Di atas salib itu satu pengungkapan, kita betul-betul seharusnya hancur, itulah salib. Tetapi kita juga diangkat di dalam salib itu. Saya kutip beberapa apa yang diungkapkan beberapa orang. Orang percaya kita harus dibawa untuk melihat kubur kelam, tempat mereka dahulu berada. Dan dari sanalah kasih karunia memanggil mereka keluar dan membebaskan mereka. Mengingatkan masa lalu itu baik, supaya kita tidak memandang remeh anugerah keselamatan yang telah kita terima. Akhirnya saya simpulkan kemudian, kita semua pendosa terbesar. Kitalah yang telah membunuh dan menyalibkan Yesus. Namun sekaligus ia mati, ia disalibkan untuk kita, pendosa terbesar seperti ini. Orang yang menyadari diri paling berdosa juga adalah orang yang paling mengalami dan menghargai belas kasihan Allah. Saya tutup kemudian perenungan kita pada hari ini. Mari kembali kita lihat, kita ringkas kembali apa yang kita. Ayat 36. Yesus yang telah kamu salibkan itu, telah kamu bunuh itu, telah Allah buat menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Kristus, menjadi jalan pendamaian, menjadi pernyataan kasih Allah kepadamu. Dan itu seharusnya membuat hati mereka yang mendengar, hati kita yang mendengar, betul-betul tersayat. Hancur hati kita karena telah melakukan, menyadari kondisi terburuk kita. Tetapi kita terharu. Betapa ajaib yang apa Allah lakukan kepada kita. Dan seharusnya kemudian membawa kita bertanya, apa yang harus kita lakukan. Dan itu menuntun kita kepada ayat 38. Bertobat. Berbalik dari dosa. Dan datang menyerahkan diri kepada Allah. Percaya, menerima Dia, Yesus Kristus. Nama itulah ada keselamatan. Dan ketika kita bertobat, mengalami pertobatan, kita mengalami anugerah yang begitu ajaib. Anugerah pengampunan dosa. Alkitab mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Ada banyak ungkapan. Teman-teman, kemarin seorang alumni datang kepada saya. Sakit hatiku karena aku melakukan dosa. Justru karena aku sudah mengenal Allah. Lalu kemudian dia berkata, nggak mungkin lagi. Ini ngingatin saya Roma 5 itu. Kalau dulu masih seteru Allah, Ia telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Kalau dulu kita masih memberontak kepada Allah, masih menolak Dia, Ia mendemonstrasikan kasih-Nya, Ia mati bagi kita. Maka ada 2 kali kalimat dalam versi terjemahan lama. Lebih sekarang. Terlebih sekarang. Ia sudah berdamai. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita pasti hidup olehnya.
Saudaraku, Roma 5 ayat 20 mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Apa artinya? Bukan berarti bagaimana supaya kasih karunia berlimpah-limpah? Bukan berarti itu artinya. Tapi tidak ada dosa yang sedemikian kecil yang tidak perlu anugerah Allah. Tetapi tidak ada dosa yang sedemikian besar, sedemikian hebat, yang tidak disanggup diselesaikan oleh anugerah Allah. Kecuali engkau datang. Katane somai, hatimu tersayat akan kondisi terburukmu. Dan engkau terharu, engkau datang kepada Allah. Menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Dan orang yang menerima karunia Roh Kudus akan berkarya, dipanggil menjadi saksi bagi semua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Mari kita semua menghadap Tuhan. Mari kita semua mengambil waktu hening sejenak. Mari semua menundukkan kepala dan datang kepada Tuhan. Kiranya hari ini siapapun kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah menyadarkan kita akan kondisi terburuk kita. Kita menolak Allah. Kita telah menyalibkan dan membunuh Yesus. Dan akhir dari semua itu adalah kebinasaan. Ketika ia terbukti ia Allah, ia bangkit dan memerintah. Ganjaran yang setimpal yang kita terima adalah kebinasaan. Kiranya perjumpaan dengan Allah menyadarkan kita akan keberadaan kita. Dan itu membuat hati kita tersayat. Hati kita remuk. Hati kita hancur. Hati kita gelisah. Tetapi melihat salib Kristus. Melihat firman Tuhan pada hari ini. Ia disalibkan. Ia diserahkan untuk mati. Untukmu yang telah menolak dia. Untukmu yang seharusnya binasa. Untukmu yang masih jatuh bangun. Menolak dia. Dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka kiranya malam ini kembali hati kita tergetar. Kita terharu betapa ajaib apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Betapa ajaib. Ia serahkan Yesus Kristus untuk mati bagi kita, untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan ganjaran yang baik bagi kita yang telah bermusuhan, bagi kita yang menolak dia, bagi kita yang telah menyalibkan dia. Dan ketika kita terharu akan keajaiban kasih Allah, anugerah Allah, maka kita datang. Berbalik dari dosa-dosa kita dan menyerahkan diri. Percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya nama yang menyelamatkan. Ia adalah Tuhan dan Kristus. Satu-satunya perantara, satu-satunya jalan pendamaian. Dan Allah di dalam anugerahnya akan mengaruniakan
pengampunan dosa, Allah mengaruniakan Roh Kudus. Bahkan Allah bangkitkan kita dari seorang pendosa menjadi seorang saksi Kristus. Sebagai hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan pada hari ini, sementara semua menundukkan kepala, jika firman Tuhan diperdengarkan pada hari ini dan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, Roh Kudus membuat engkau menyadari keberadaanmu yang begitu buruk di hadapan Allah, tetapi sekaligus engkau terharu akan keajaiban kasih Allah. Engkau mau menyerahkan diri. Saudaraku, bila ada di antara kita yang untuk pertama kalinya secara serius menyadari keadaan terburuknya dan datang kepada Yesus Kristus, menyambut anugerah Allah, menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau mengalami perjumpaan dengan Allah pada malam hari ini, jika engkau digerakkan Roh Kudus, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Dan hamba Tuhan akan berdoa untukmu. Jika ada, angkat tangan sebentar, lalu turunkan. Jika ada untuk pertama kali menyerahkan diri, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi kita yang mungkin sudah pernah mengaku percaya, mengalami perjumpaan dengan Allah, tetapi kembali jatuh, kembali menolak Allah di dalam kehidupan demi kehidupan kita, kembali menyalibkan Dia. Dan hari ini firman Tuhan diperdengarkan. Ia diserahkan Allah bagi kamu. Anugerah Allah yang ajaib. Dan jika Roh Kudus bekerja di dalam hatimu pada hari ini, menyatakan, ini aku Tuhan. Aku berulang kali menyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Aku berulang kali jatuh di dalam dosa. Aku dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu. Dan engkau mau menyatakan pembaharuan, komitmen pembaharuan kembali. Aku mau hidup, menyerahkan hidupku. Aku mau hidup bagi Tuhan. Jika Roh Kudus menggerakkanmu, nyatakanlah di hadapan Tuhan. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Angkat tangan sebentar dan kemudian turunkan. Adakah yang mau memperbaharui komitmen di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tangan lalu turunkan. Masih adakah teman-teman yang terus-menerus masih dibelenggu, dikuasai oleh dosa-dosa tertentu? Tidak ada dosa yang sedemikian besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh anugerah Allah ketika engkau menyerahkan diri kepadanya. Adakah teman-teman yang mau menyatakan pembaharuan komitmen pada hari ini? Jika ada, angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan terakhir teman-teman, sebagaimana setiap orang yang telah mengalami anugerah pengampunan, mengalami pertobatan sejati, Allah karuniakan Roh Kudus untuk sanggup ambil bagian di dalam pekerjaan kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus. Siapapun kita di antara ini yang telah mengalami anugerah perjumpaan dengan Allah, yang membawa pertobatan, penyerahan diri kepada Allah, adakah engkau mau mengambil komitmen secara serius
putri bagi kerajaan Allah, menyerahkan diri untuk menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan di Potri. Apakah menjadi pengurus, apakah menjadi pelayan-pelayan, apakah menjadi pemimpin kelompok kecil, atau apapun yang akan Tuhan nyatakan secara khusus kepadamu. Jika engkau mau mengambil komitmen itu pada hari malam ini, nyatakanlah di hadapan Tuhan. Angkat tangan sebentar, lalu kemudian turunkan. Adakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan sebentar, lalu turunkan. Apakah engkau saat ini sudah pengurus? Engkau mau memperbaharui komitmenmu? Apakah engkau masih menjadi AKK? Mau mengambil komitmen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan Allah di Potri, yang akan Tuhan nyatakan kepadamu. Masih ada? Angkat tangan sebentar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan terakhir, jika Tuhan menggerakkanmu pada hari ini, walaupun mungkin engkau belum tahu, walaupun mungkin engkau belum tahu apa yang terjadi di depanmu, tetapi jika Tuhan menggerakkanmu untuk memikirkan, ambil bagian di dalam pekerjaan pemberitaan Injil secara penuh waktu. Jika Tuhan menggerakkan, jangan datang kalau Tuhan tidak panggil. Jangan nyatakan kalau Tuhan tidak menyatakan kepadamu. Tetapi jangan menolak jika memang Tuhan menyatakannya. Jika ada yang terpikir pada malam hari ini, kita mau mendoakan dan kiranya Tuhan bekerja menyatakannya pada waktu-waktu yang akan datang. Adakah yang secara khusus menggumulkan, memikirkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil secara penuh waktu ke depan? Adakah? Angkat tangan sebentar lalu turunkan. Puji Tuhan. Masih ada? Kita berdoa. Ini kami, anak-anak-Mu, yang hatinya hancur, menyadari keberdosaan kami. Hati kami tersayak Tuhan, menyadari keadaan terburuk kami. Tetapi ini juga kami anak-anak-Mu yang begitu terharu melihat keajaiban kasih Allah. Melihat Allah merangkul kami, orang yang telah menyalibkan Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang di hadapan Tuhan menyatakan satu komitmen untuk memperbaharui diri, diselesaikan, dilepaskan dari belenggu dosa yang masih mengikat. Kiranya anugerah dari Allah, pengampunan dosa, pembebasan dari belenggu dosa Tuhan karuniakan. Berbicaralah di saat-saat mereka dikuasai oleh godaan, ketakutan untuk jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan memegang tangan kanan mereka. Kiranya mereka hidup terus di dalam kehidupan pertobatan demi pertobatan. Anak-anak-Mu yang menyatakan komitmen, Engkau dengar dan Engkau teguhkan, Engkau terima ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang secara khusus mengambil komitmen di hadapan Tuhan
untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kampus kami di Trisakti. Tuhan, teguhkanlah. Kiranya Roh Kudus nyata, kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Dan Tuhan tunjukkan di dalam waktunya. Pada waktunya Tuhan tunjukkan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Secara khusus di kampus Trisakti. Apakah menjadi pengurus, apakah menjadi pelayan-pelayan berbagai ibadah, apakah menjadi pemimpin kelompok kecil. Nyatakan dan tunjukkanlah Tuhan, teguhkanlah. Dan bagi anakmu yang secara khusus ya Tuhan, hari ini Tuhan gerakkan untuk mengambil satu panggilan khusus. Untuk memikirkan satu panggilan khusus. Jika ini adalah panggilan Tuhan, nyatakan terus dan persiapkan terus ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan meneguhkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Semua komitmen yang kami nyatakan tidak pernah karena kekuatan komitmen kami, tetapi betul-betul hanya karena anugerah Allah. Kami memuji, mengagungkan, dan memuliakan Engkau, Allah yang penuh anugerah itu. Di dalam nama Yesus Kristus, kabar baik, Injil, Tuhan dan Kristus itu, kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Kita adalah pendosa besar, namun kasih-Nya yang terlebih besar membawa kita terlepas dari dosa-dosa itu. Dalam perjalanan iman, memang ada kali kita lupa betapa kita tidak layak. Namun Allah yang dengan penuh belas kasihan itu melayakkan kita. Lalu apakah yang menjadi respon kita? Ya, yang menjadi respon kita adalah memberi diri untuk melayani Dia di kampus kita, di pekerjaan kita, di lingkungan, di tempat kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari dengan sikap yang penuh hormat kita responi panggilan Tuhan, kita naikkan lagu Ambil Aku Melayani Engkau. Musim tuai ladang pun memulih, yang
Baca baik-baik ayatnya. Jangan biarkan hidupku berkarat. Kapan hidup kita berkarat? Kalau kita hanya ngurusin aku. Orang-orang yang telah menerima anugerah Allah dikaruniai Roh Kudus dan akan terhisap dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, kerajaan Allah. Gumulkan secara serius apa pekerjaan Allah di Trisakti. Dan aku mau mengambil bagiannya Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya lagu ini kami nyanyikan betul-betul dengan pemahaman yang betul. Jangan biarkan hidup kami berkarat ya Tuhan. Kami orang-orang yang telah mengalami limpahnya anugerah Allah. Dikaruniai Roh Kudus. Jadikan orang-orang yang tidak tahan melihat pekerjaan Tuhan. Kiranya tunjukkan kepada kami ya Tuhan, apa bagian kami di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mulai dari kampus kami di Potri. Tunjukkanlah ya Tuhan. Dan biarkan kehidupan kami selama kami kuliah di Trisakti, hidup kami tidak berkarat. Hanya dengan mengisi, hanya dengan memikirkan aku, dan aku. Kiranya kerajaan Allah, anugerah Allah yang besar itu, yang terus memenuhi hati, pikiran, dan berbuah di dalam buah-buah pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah membangkitkan kami dari kebinasaan. Membawa kehidupan baru kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang merubah kehidupan kami. Dikuasai oleh dosa. Hidup dalam kelimpahan anugerah. Dan terima kasih ya Tuhan. Bila di dalam waktunya Tuhan tunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Band pemenang 11.